Yang pertama soal kita bahas soal dalil kewajiban untuk puasa di bulan Ramadan ya. Ini memang kalau sengaja kalau cantumkan semuanya karena ini membahas tentang sejarahnya juga. Jadi dalil kewajibannya yang pertama turun adalah ayat 183 dan 184 ya. Jadi dari mulai ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, dua ayat ini adalah ayat yang pertama turun berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan. Ya. Dan di kalimat atau di ayat yang 184 ya ada kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi pertama kali wajib Ramadan itu bentuknya adalah wajib alat takhir. Wajib boleh milih antara puasa atau mau mengganti dengan fidyah. Itu pertama kali wajibnya puasa Ramadan. Makanya kemudian para sahabat disebutkan di kitab tafsir, para sahabat menyatakan faman syaa minna shom. Ya. Maka dari kami kalau ada yang mau ya berpuasa. Waman syaa yufdi, kalau enggak ya mereka bayar fidyah. Jadi dulu pertama kali puasa diwajibkan masih boleh menggantinya dengan fidyah. Ya. Yang kemudian hukum ini, ya, hukum boleh ganti dengan fidyah dinasakh atau dihapus diganti dengan ayat setelahnya. Ya, di mana Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Di kalimat faman syahida minkumus syahra falyasumhu itu adalah nasakh atau menghapus ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa orang-orang yang berpuasa boleh mengganti dengan fidyah. Karena dengan kalimat ini berarti siapapun orang yang mendapati bulan Ramadan wajib puasa, tidak boleh ganti dengan fidyah. Tidak boleh ganti dengan fidyah. Kemudian ya ayat 187 makin jangan maos mawon. Kemudian fidyah itu hanya untuk yang marid ya, faman kana maridon aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Orang sakit dan orang yang di safar itu wajib menggantinya. Tapi kemudian nanti di fikih disebutkan bahwa orang yang sakit dan kalau sakitnya malah tambah parah dengan dia puasa, maka dia cukup mengganti dengan fidyah, tidak perlu mengqadha. Tapi kalau musafir tetap wajib untuk mengqadhanya. Ya, yang kemudian di ayat 187 ya, 187 ini adalah ayat atau penjelasan tentang bahwa dulu ya, jadi dulu diriwayatkan setelah turunnya ayat 185 ini 185 ini puasa itu dimulai semenjak orang tidur malam ya. Jadi dengan misalnya tilam jam 10 wengi berarti mulai jam 10 itu dengan wajib poso sampai maghrib keesokan harinya. Itu awal wajibnya puasa. Sehingga ada kejadian salah seorang sahabat astagfirullah namanya Sofwan atau siapa yang lupa ya, beliau berpuasa ya, beliau nyawah setelah masuk waktu maghrib beliau pulang sampai ke rumah tanya sama istrinya ya, apa misalnya sayang atau dik atau apalah sebutannya lah ya, ada makanan enggak? Istri jawab enggak ada mas. Saya ya mas tak jaluki mbak tonggo sebelah atau mbak sedulur. Ya wis istrinya keluar. Sahabat ini karena capek bar nyawa ketiduran. Padahal pada saat itu orang kok sudah malam tidur ya berarti semenjak itu orang harus berpuasa. Maka ketika si istri balik istrinya teriak, "Ya Allah kowe eman-eman kok jam semene wis turu kan kowe berarti ra iso mangan meneh." Tapi karena itu sebuah aturan ya kewajiban pada masa itu ya sahabat ini ya wis nurut ya. Akhirnya sampai besok pun dia berpuasa. Sehingga akhirnya kejadian saat dia tengah-tengah nyangkul atau pingsan. Pingsan terus digotong atau di bagaimana lah Rasulullah dicelapori ya Rasulullah itu sahabat pingsan gara-gara mau bengi turunnya kegasian. Rasulullah diam tidak bisa ngomong karena itu aturan saat itu ya. Maka kemudian turun ayat ya ayat 187 ini ya uhilla lakum lailatas syiyami arrafathu ila nisaikum ya, malam-malam di bulan Ramadan kalian boleh untuk ya kumpul dengan istri ya. Kemudian dibatasi dalam di sini ya wa kulu washrabu ya makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad ya sampai terbitnya fajar
Oh, cukup bayar fidyah wae, wong lebok ke museum wae ra wis wong. Sak kanggo ngono kuwi to. Sak kanggo soal iki gitu. Lebok ke museum wae wong ngono kuwi. Ya kemudian puasa pada masa itu pada awalnya adalah diwajibkan setelah atau puasa dimulai setelah orang itu tidur malam. Ya, sampai keesokannya dan dihapus atau dinasakh dengan ayat 187. Ya, jadi 183, 184, 185 dan 187 adalah sejarah kewajiban puasa. Sejarah kewajiban berpuasa. Jadi banyak hukum itu dalam Islam itu tidak serta-merta langsung dadi niku mboten. Jadi kadang-kadang anten apa? Tahapannya untuk kemudian menjadi sempurna, menjadi sempurna. Ya niku dalil kewajibannya Ramadan atau puasa bulan Ramadan. Adapun soal apa dari hadis ya sudah masyhur dari hadis Bukhari Muslim yang ada juga di di Arba'in Nawawi yang hadis ketiga ya bunil Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, syahadat wa iqamis shalah, ya, mendirikan salat, wa itaiz zakah, melaksanakan menunaikan zakat, ya. Wa shaumi Ramadan wa hajjil bait, atau dalam riwayat lain disebutkan wal hajjil bait wa shaumi Ramadan. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mendahulukan puasa dari haji, riwayat mendahulukan haji dari puasa. Ala kulli hal itu adalah termasuk 5 pondasi Islam yang dasar atau yang paling utama. Kemudian di riwayat lain, di hadis lain di Bukhari Muslim juga disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, ya, karena keyakinannya, mengimaninya, wa ihtisaban, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah dosanya yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku di antara dalil kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Adapun puasa sendiri pada khusus puasa niku disebutkan dalam sebuah hadis qudsi as-shaumu li wa ana ajzi bih. Ya, dalam hadis qudsi Allah menyatakan bahwa puasa itu adalah untukku, ya, atau hanya aku yang tahu takaran pahalanya. Ya, jadi nanti aku yang langsung memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Niku sekilas tentang kewajiban, dalil kewajiban berpuasa. Kemudian ya disebutkan syarat wajib puasa ada 4. Ya, jadi puasa puasa Ramadan hanya wajib untuk orang yang memenuhi 4 syarat ini. Sehingga kalau ada orang yang tidak memenuhi 4 syarat ini berarti tidak wajib untuk berpuasa. Tidak wajib untuk berpuasa. Syarat pertama adalah Islam, baligh, berakal. Ya, 3 ini bisa kita ringkas dengan mukallaf. Karena orang mukallaf itu adalah orang yang muslim, ya, Islam, berakal dan sudah balik. Ya. Kemudian syarat yang keempat adalah itaqah atau mampu. Ya. Beda antara itaqah dengan istita'ah. Kalau itaqah itu mampu dengan susah payah. Jadi kemampuannya itu cukup dengan kemampuan yang minim atau saat melaksanakan ibadah puasa. Ya. Karena nanti ada, kalau ini kan wajib hukumnya berarti. Ya. Maka nanti ada pembahasan soal ketika dilaksanakan apakah sah atau tidak sah. Maka saat dilaksanakan, maka puasa itu wajib dilakukan atau sah, dinyatakan sah puasanya saat dilakukan atau dikerjakan oleh orang yang Islam, ya, berakal dan suci dari haid dan nifas. Jadi orang yang Islam, ya, kemudian dia berakal dan dia suci dari haid dan nifas, ketika dia melakukan puasa, mau itu puasa wajib atau sunnah, maka puasanya sah. Puasanya sah walaupun mungkin bukan kewajiban. Sehingga misalnya seorang anak yang belum balik, ya, anak yang belum balik kok dia puasa, ya puasanya sah. Tapi karena dia belum balik, sementara puasa wajib itu harus dia sudah balik dulu, berarti nanti puasanya dinilai puasa sunnah. Nilai puasanya nilai puasa sunnah. Ya. Tapi kalau dia misalnya yang melakukan puasa adalah non muslim, ya kita anggap puasanya tidak sah, ya, karena syarat sahnya adalah orangnya harus Islam. Ya, kemudian suci dari haid dan nifas, sehingga orang haid dan nifas, ya, puasanya tidak sah sama sekali. Puasanya tidak sah sama sekali. Kemudian rukun puasa hanya ada 2, jadi gampang ngapalkan rukun puasa itu. Rukun puasa hanya 2. Yang pertama niat. Jadi seperti ibadah yang lain, pertama niat. Dan dalam konteks puasa ini niatnya harus sebelum subuh. Atau di malam hari, ya, sebelum subuh wajib untuk niat.
Jadi kalau orang ya tidak niat di sebelum subuh berarti dia tidak sah puasanya. Karena tidak memenuhi satu rukun yang puasa. Yang kedua, rukun yang kedua puasa hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, karena puasa tujuannya adalah ya mengkontrol nafsu perut dan nafsu syahwat. Jadi yang membatalkan puasa nanti hanya yang berhubungan dengan apa? Dua hal ini, nafsu perut dan nafsu syahwat. Rukunnya cuma dua itu, niat setiap malam atau sebelum subuh, ya. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa atau ya, masuknya benda melalui 7 lubang. Jadi jenengan makan atau minum atau tidak makan tidak minum tapi ada sesuatu yang masuk ke 7 lubang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nanti ada batas-batasnya ya. Kalau ada barang yang masuk ke 7 lubang ini maka puasa menjadi lali mangan bakso sak mangkok ya. Ndak apa-apa, rokokan sak batang ya ora apa-apa, lali ya toh. Tapi nek ngelali ya bahaya ya. Jadi masuk makan minum atau masuknya benda ke 7 lubang itu dengan syarat dia tahu atau sadar bahwa itu membatalkan puasa. Kalau tidak sadar atau lupa, tidak ada masalah. Ya. Pernah kabeh gitu mangan bakso gitu ya. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Jadi mengeluarkan apa yang ada di dalam perut dengan sengaja, muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Sama, kalau tidak sengaja tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Tidak sengaja, logok sampai muntah, itu batal puasanya juga. Yang ketiga, pingsan atau mabuk dengan sengaja. Ya. Ingat ya, pingsan atau mabuk dengan sengaja. Karena kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Jadi kalau dengan sengaja, misalnya wis ngerti nek mambu bensin gliyeng misalnya, terus buka tangki mbok ambu-ambu ngono kuwi ya. Iku sengaja berarti kan. Ben semaput. Ya, itu berarti batal. Ya. Tapi kalau tidak sengaja, pingsan atau mabuk kalau tidak sengaja, ya kalau tidak sengaja maka dilihat nanti. Kalau pingsannya sepanjang hari atau sepanjang jam berpuasa, maka puasanya jadi tidak sah. Ya, kalau pingsannya tidak sengaja tadi, ya, dia dari mulai subuh tet misalnya sampai maghrib tet, lebih sadar, maka ini pingsan ya, atau mabuk, ya. Apa? Ya, pingsan itu tidak sengaja kok dari mulai maghrib atau dari subuh sampai maghrib, maka puasanya tidak sah. Tapi kalau misalnya dia pingsan atau mabuk itu yang tidak sengaja tadi, ya, dari jam 6 pagi misalnya. Artinya dari subuh sampai jam 6 dia masih sadar. Terus dia sadar setelah isya misalnya. Maka puasanya tetap sah. Karena dia dianggap sudah menjalani bagian dari waktu yang wajib dia berpuasa. Ya. Nah, beda dengan tidur. Tidur ya dari subuh sampai maghrib tidak membatalkan puasa. Tapi dosa yang jelas gitu. Karena jelas tinggal ke sholat zuhur sampai sholat asar. Ya. Loh, kenapa kok dibedakan antara tidur dengan mabuk atau pingsan? Ya. Karena orang tidur, ya, ketika dibanguni dia masih bisa sadar. Walaupun orang yang rodok ngebositi, ya, tapi bisa sadar. Tapi kalau orang pingsan dalam mabuk, ya, meh mbok gugah, meh mbok piye kadang-kadang tidak langsung sadar. Nah, kemudian hukumnya dibedakan. Makanya kemudian hukumnya dibedakan. Tapi ojo turu subuh sampai maghrib maneman. Tangannya juga terawih. Kemudian yang keempat, ya yang membatalkan puasa adalah jima atau bersentuh tubuh ya saat siang hari bulan Ramadan. Dan khusus untuk jima ini nanti ada hukum khusus yang dibahas nanti. Jadi jima membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, itu juga membatalkan puasa. Iki sing guyu-guyu berarti wah bahaya iki. Wis lewati wae ben ora kebuka aib lewati wae. Ya, yang keenam kemudian yang membatalkan puasa adalah murtad. Jadi orang yang di tengah-tengah berpuasa kok kemudian dia murtad, keluar dari Islam, naudzubillah min dzalik, berarti dia otomatis puasanya batal. Dan yang terakhir yang membatalkan puasa adalah ketika ada seorang perempuan yang melahirkan atau mengeluarkan darah haid atau nifas. Ya, misalnya ada perempuan
dia di awal sudah berpuasa misalnya, terus kok tengah-tengah di siang hari kok kemudian keluar darah haid, ya, atau melahirkan atau keluar nifas, ya, maka puasanya saat itu juga menjadi batal. Ya, puasanya saat itu juga menjadi batal. Kemudian orang-orang yang batal puasanya tadi, ya, orang-orang yang batal puasanya tadi, maka dia wajib mengqadha. Ya, jadi orang yang batal puasanya wajib mengqadha. Dan orang yang wajib qadha adalah yang pertama kita sebut orang yang batal puasanya, yang melakukan satu dari antara 7 ini, maka dia wajib mengqadha puasanya. Dan juga orang yang wajib mengqadha puasanya adalah musafir. Karena gini ya, orang musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Orang bepergian, ya jarak masafah qasar, ya bepergian jarak yang boleh kita mengqasar sholat, itu dia boleh tidak berpuasa. Tapi seandainya dia berpuasa, ya tidak ada masalah, Tapi kalau dia tidak puasa, ya memanfaatkan rukhsah, misalnya pergi ke Pekalongan atau ke Cirebon atau ke Jakarta, ya, maka terus dia rukhsah, menggunakan rukhsah dari Allah SWT bahwa musafir boleh tidak puasa, terus dia tidak puasa, tidak ada masalah, boleh. Ya. Tapi dia wajib untuk mengqadha, Kemudian orang yang tidak berpuasa karena sakit, ya, karena sakit, ya sama, orang yang sakit juga boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat sakitnya sakit yang parah. Ya, ojo sakitmu karena jerawatmu mbok petes loro ora poso ngono ya, ojo. Sakit yang memang ini disebutkan di kitab-kitab biasanya gini, sakit yang yubihut tayammum, sakit yang membolehkan untuk orang bertayamum, itu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi ketika orang itu sembuh, maka dia wajib mengqadha. Kemudian perempuan yang suci dari haid dan nifas. Jadi misalnya seorang perempuan di bulan Ramadan dia haid atau nifas, ya sebanyak 7 hari misalnya di bulan Ramadan. Berarti nanti dia juga wajib mengqadhanya 7 hari. Atau orang yang setelah melahirkan atau setelah menyusui. Karena orang yang menyusui nanti boleh juga tidak puasa. Ya, ala kulli hal qadha ini, ya kalau dia ada beberapa hari maka tidak wajib untuk urut, tapi afdolnya urut dan secepatnya. Misalnya batalnya 7, ya berarti 7 itu kalau bisa dilangsungkan, diurutke sekaligus 7, tapi tidak wajib. Ya, jadi boleh aja misalnya dia Muharram qadha 2 sik, ya Rejab qadha lagi 2. Ya. Yang penting jangan sampai melewati bulan Ramadan selanjutnya. Kemudian orang-orang yang diperbolehkan untuk bayar fidyah saja, yaitu orang-orang yang memang dari awal boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Hanya ada 2 orang atau 2 golongan yang kalau dia melewatkan Ramadan, dia hanya wajib untuk membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah mengeluarkan makanan pokok sebesar 1 mud. 1 mud itu cawukan. Tapi cawukane zamane Kanjeng Nabi nggih. Satu cawukan zamannya Kanjeng Nabi. Yang kalau sekarang digramkan itu sekitar 625 gram atau 650 gram. Atau 6,4 on, 6,5 on. Segenep itulah kan ngono. Orang tua, orang sepuh yang memang sudah kuat puasa. Yang kedua adalah orang sakit yang kalau dia puasa malah tambah sakit. Ya, atau memang sakitnya sudah perlu sudah ada harapan untuk sembuh lagi. Ya, jadi ana wong kok poso malah dieloro, ya, tambah parah. Perempuan hamil atau perempuan menyusui, ya, karena sekali lagi orang yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa. Ya. Tapi yang wajib plus fidyah adalah orang hamil atau menyusui yang takut akan keselamatan anaknya. Ya, jadi dia tidak berpuasa karena takut mikirno keselamatan anaknya. Dia rak mikir awake dhewe, anake nek ana apa-apa wedi terus dia tidak berpuasa, maka dia wajib qadha dan fidyah. Karena ibadah puasa adalah ibadah personal. Ya, sekali lagi ibadah puasa adalah ibadah personal. Jadi kalau dibatalkan, ya, untuk alasan orang lain, ya, berarti dia wajib qadha plus fidyah. Maka nanti di kitab fikih juga disebutkan misalnya orang yang menolong orang yang asyrafa 'alal halak. Orang menolong orang lain yang mau tenggelam, ya, terus dia batal puasa untuk nolong, ya maka dia wajib qadha dan fidyah. Karena ibadah puasa adalah ibadah personal, ya, jangan dibatalkan untuk hal lain. Itulah kenapa nanti wanita menyusui atau wanita hamil ini kalau dia takut
karena kekhawatiran keselamatan dirinya, ya. Atau keselamatan dirinya plus anaknya, ya. Dia tidak wajib fidyah, dia wajib cuman qadha tok. Jadi yang wajib qadha fidyahnya hanya perempuan yang takut keselamatan anaknya saja. Ya. Itu nanti di kitab fikih dibahas rinci itu nanti. Kita lanjut di hukum jima di siang hari bulan Ramadan. Jadi di antara yang membatalkan puasa adalah jima, ya, dan jima ini ada hukum khusus yang disebut dengan kafarah, ya, yaitu kafarah itu adalah, ya, wajibnya kafarah adalah yang pertama membebaskan seorang budak yang muslim. Ya. Kalau tidak mampu, ya, maka diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Batal sehari berarti ngulang dari awal. Ya. Makanya jauh sekali-sekali ngono gue, gitu. Ya, kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu, ya, kalau tidak mampu setelah dicoba. Jadi tidak bisa langsung pindah, tidak bisa. Coba dulu kok memang tidak mampu, maka baru ke opsi yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin, ya, yang per orangnya mendapatkan 1 mud, ya, 1 mud ke setiap fakir miskin, ke 60 orang fakir miskin. Dan kewajibannya adalah wajib alat tertib, jadi harus urut, ya. Jadi harus dia nyari budak dulu. Kalau memang tidak ada atau tidak mampu beli, dia puasa dulu 2 bulan berturut-turut, coba sih. Kalau memang tidak bisa, baru pindah ke opsi yang terakhir. Itu disebut dengan kafarah, ya, kafarah jima di bulan Ramadan. Ya. Itu yang membatalkan puasa yang berhubungan dengan terkait dengan puasa yang batal. Kemudian yang selanjutnya ada hal yang makruh saat puasa. Makruh berarti, ya, kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dikerjakan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi disebut dengan makruh. Yang pertama adalah mencicipi makanan, ya, icip tok ya, orang ngelek batal tepan. Karena kan icip itu kan di lidah, ya. Setelah kita tahu bahwa ini kurang asin, kurang manis, ya mbok buang aja mbok lek ngono. Mbok lek ya puasamu batal. Ya, mencicipi makanan itu hukumnya makruh. Ya. Tidak membatalkan puasa, tapi nek ngelek makanan batal puasane. Kemudian yang kedua adalah bekam. Ya, bekam, ya, nek cara ya bekam, ya. Kop, ya, di kop, ya, itu juga dihukumi makruh, ya, karena disebutkan bahwa bekam itu bisa melemahkan tubuh orang yang berpuasa. Jadi dimakruhkan, karena kalau malah gawe wong lemas malah makruh. Kemudian yang ketiga, mandi berendam, ya. Kenapa kok mandi berendam makruh? Jadi harus guyu kayak kisi-kisi misalnya. Kenapa kok mandi berendam makruh? Pasti otomatis ada air yang masuk. Ya. Kalau ada air yang masuk itu berarti langsung posomu batal. Kalau ada air yang masuk, ya, langsung posomu batal. Itulah kenapa mandi berendam dimakruhkan oleh para ulama untuk jagani ben wong ora keselak banyu atau kemasukan air di telinganya atau ujug-ujug pas ngentut ana sing mlebu mau gitu. Kemudian yang keempat yang makruh juga saat puasa adalah banyak tidur. Ya, pemenang tidurnya dari wah gitu kok pengalaman kabeh gitu ngene iki. Karena tujuan sekali lagi di antara tujuan puasa adalah kita merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Nek turu malah ora ngrasake kan. Maka makruh untuk banyak tidur. Ya pokoknya turunnya subuh sampai maghrib. Wah iku wis nek iku untuk puasanya, untuk tidur di puasanya makruh, tapi untuk ninggal ke salatnya jadi haram gitu. Kemudian yang kelima, ya, bersiwak atau sikat gigi. Karena siwak itu tidak harus pakai kayu arok. Siwak itu tidak harus pakai kayu siwak. Pakai apapun, ya, yang bisa membersihkan gigi maka dihukumi sudah siwak. Ya. Siwak menjadi makruh setelah asar. Sementara Rasulullah memuji bau mulutnya orang berpuasa. Ya. Di sebuah hadis Rasulullah menyatakan la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Ya, bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi misik. Nah, karena dipuji oleh Rasulullah, maka kemudian menghilangkan bau itu dianggap sebagai hal yang makruh. Ya. Ambil pendapat dari umumnya ulama mazhab Syafi'i, ya, setelah zuhur atau setelah asar. Karena setelah waktu asar itu mulai muncul bau yang tidak enak itu tadi. Ya. Sebelum itu biasanya belum muncul. Tapi nek ngetes gampang, abab ke sebelahmu ya. Soto mambu wis muncul gitu. Berarti ora itu disiwaki berarti. Kemudian yang keenam yang makruh juga adalah berlebihan dalam berkumur-kumur atau istinsyak.
memasukkan apa air di hidung saat wudhu, ya, karena ditakutkan ada yang masuk. Kalau pas kumur-kumur, ya kok sampai berlebihan, kok sampai ada yang masuk, otomatis posomu batal. Atau istinsyak, ya memasukkan hidung ke apa, masuk hidung ke air, memasukkan air ke hidung, kok berlebihan sampai masuk ke dalam, ya posomu batal. Lah dalam itu batasnya mana? Ya ada pendapat ulama antara makhraj huruf ha atau kha. Yang dimaksud dengan dalam, apa bagian dalam tenggorok apa mulutnya adalah ha di tengah ha atau kha. Ya. Jadi ketika ada air atau ada apapun yang masuk sudah melewati huruf ha atau kha ini, makhraj huruf ha atau kha ini, berarti batal wudu. Berarti batal. Ya. Atau misalnya apa riya, ya untuk riya. Kok riyanya masih di sini? Ya, belum keluar. Terus kita usaha untuk telan-telan lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai ha atau kha, sudah melewati batas itu, mbok lek meneh ya batal. Ya misale. Ya. Jadi kalau sudah sampai keluar itu misalnya riya sudah sampai keluar ini ya keluarkan. Ya. Yang dimakfu adalah air liur, ludah itu dimakfu. Karena kita tidak bisa mengontrol. Jadi meh mbok kumpulke ngun mulut itu sampai akeh. Mbok lek meneh tidak ada masalah. Ya. Tapi nek sudah keluar dari mulut, mbok ngombe ya batal wudumu apa posomu batal. Itu yang makruh. Ya, kemudian dalam puasa juga ada yang disebut dengan al-muhbitat. Al-muhbitat itu maknanya adalah hal-hal yang bisa membatalkan pahala atau mengurangi pahala puasa. Ya. Di kitab-kitab fikih biasanya disebutkan ada 6 hal yang muhbitat. Ya, yang pertama adalah ya, ghibah, ya, menggunjing, rasa palsu, kemudian memandang lawan jenis dengan syahwat. Ya, itu bisa membatalkan atau mengurangi puasa. Dan yang terakhir disebutkan, ya, jadi 5 yang pertama ini adalah diriwayatkan sebuah hadis, ya, khamsun yufattirna shaim, ya, al-kadhib wal ghibatu wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadharu bi syahwah. Ya. Sementara yang nomor 6 yaitu mengucapkan kata-kata kotor, itu dari hadis man lam yada' qaulaz zuri wal amala bih, ya, barang siapa yang belum atau tidak meninggalkan perkataan kotor atau melakukan tindakan kotor, ya, falaysa lillahi hajatun fi yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka ya, orang-orang yang tetap ngomong kotor atau melakukan hal-hal yang kotor tadi, maka Allah tidak punya urusan dengan dia walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Ya, seakan-akan dianggap orang nilai nih. Makanya dalam puasa kita harus hati-hati, jaga mulut, jaga pikiran, jaga emosi. Ya, jangan sampai puasa kita hanya cuma menahan lapar dan haus saja. Ya, karena Nabi menyatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, ya, dia puasa sesuai dengan rukun-rukunnya, tapi tidak menjaga mulutnya dari berbohong, dari ngerasani, misuh-misuh misalnya. Sehingga yang dia dapatkan dari puasa hanya al-ju' wal 'atash, cuman lapar dan haus saja. Ya. Tapi sekali lagi ini tidak membatalkan fikihnya puasa atau membatalkan puasanya, hanya membatalkan pahala puasanya. Ya. Pahala puasa. Jadi ojo meneh ana alasan, wah aku mau bar delok cewek, batal posoku, ya ojo. Tetap lakoni karena itu kewajiban, ya. Jangan gara-gara hal-hal seperti tadi berbohong atau sebagainya terus kita batal puasanya enggak, tapi batal puasanya iya, atau batal pahalanya iya, tapi puasanya enggak batal, puasanya enggak batal. Jadi ojo sampai jadi alasan macam-macam cuman ben iso mangan tengah siang bolong. Ya. Wallahu alam sebab ini ringkasan sedikit tentang puasa. Mudah-mudahan saged dadi bekal untuk menjalani ibadah puasa bulan Ramadan. Ya. Termasuk masih ada banyak sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya yang belum dibahas, tapi kita lewati aja karena yang paling penting rukun dan yang membatalkan kita sudah tahu. Ya. Jangan sampai puasa kita batal hanya karena hal-hal yang kita tidak tahu, ya. Atau menyalahkan atau membatalkan puasa padahal sebenarnya belum batal. Ya. Iku sering iku akeh gara-gara wah aku mau bar ngamuk, puasaku berarti batal. Enak men. Ya, jadi sekali lagi yang membatalkan puasa hanya 7 ini tadi, sementara yang 6 terakhir tadi itu hanya membatalkan pahala puasanya, ya, pahala puasanya.
Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah Ramadan baik yang wajib dan yang sunnah-sunnahnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unta wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal 'uyun waqdi 'anna rabb 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasar'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma barik lana fima baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam bi qira'atil Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.